level 3 merupakan kebijakan yang temporer, mengantisipasi atau merupakan bentuk kewaspadaan nasional untuk bisa menghambat lajunya COVID. Tapi kalau misalnya dihubungkan dengan bagaimana narasi-narasi mempolitisir untuk menjatuhkan pemerintah di penanganan COVID, saya pikir prestasi pemerintah saat ini juga bisa diukur dari statistik bahwa korban yang ada sangat-sangat bisa ditekan. Bila COVID ini menaik lagi, maka banyak sekali sektor-sektor yang punya dampak negatif. Gerak bersama secara nasional yang bisa kita lakukan untuk menghalau gelombang ketiga COVID dan Indonesia mendapatkan berbagai apresiasi dari sejumlah pihak akan keberhasilan menangani penyebaran virus COVID-19. Kebijakan pemerintah yang melakukan pembatasan mobilitas masyarakat dengan berbagai level serta memaksimalkan program vaksinasi menjadi strategi yang tepat untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 semakin meluas. Namun kondisi ini akan menghadapi tantangan di akhir tahun, jelang libur Natal dan Tahun Baru 2022. Kondisi ini menjadi perhatian sejumlah epidemiolog yang khawatir kembali menaikkan jumlah masyarakat yang terinfeksi virus COVID-19. Pemerintah pun menyiapkan berbagai kebijakan, termasuk mencabut cuti bersama libur akhir tahun dan penerapan PPKM level 3. Namun, kebijakan ini masih saja mendapat banyak kritikan hingga penolakan. Untuk itu, kali ini kita akan mendapatkan pandangan dari akademisi Universitas Paramadina Jakarta dari Bapak Tato Djoko Sudiarto terkait situasi ini. Mari kita simak untuk menjadi literasi bagi kita bersama. Saat ini tidak ada yang dinamakan siap. Semua negara di dunia tidak ada yang namanya siap dengan adanya pandemi. Masing-masing negara punya spesifikasi masing-masing cara penanganannya. Walaupun standar global kesehatan yang diatur oleh WHO sudah mengisyaratkan tertentu, misalnya cara-cara, kemudian pengobatan, penanganan dan sebagainya. Nah, pada saat awal-awal semua negara memang gagap terhadap apa yang ada. Gagap artinya setiap ada saran, setiap ada temuan, setiap ada argumentasi itu yang dipakai. Kita lihat pada saat awal-awal dulu banyak gagap bukan hanya pada masyarakat tapi juga pada pemerintah. Kesatuan gerak dan kesatuan terminologi maupun bahasa masih menjadi masalah bagi kita Indonesia. Tapi itu adalah pelajaran yang sangat berharga sekali untuk mereduksi semua yang menjadi halangan. Kita tahu bahwa secara nasional tidak pernah ada satu status sama dikarenakan posisi geografis bangsa kita, posisi lahan, terus kemudian jarak kita punya keragaman seperti itu, kita punya blessing seperti itu, sehingga penanganannya memang penanganan yang berbasis provinsial waktu itu, sehingga kebijakan-kebijakan nasional adalah kebijakan-kebijakan payung dan penempatan orang-orang yang ahli, baik itu dokter kesehatan, epidemiolog maupun kebijakan publik itu ada di tiap-tiap layer nasional, provinsial maupun subdistrik atau kabupaten kota madya. Untuk penanganan kebijakan dan gerak itu ada beberapa aktor yang ada di sana, baik itu aktor negara, aktor non negara, aktor akademisi, aktor media, korporasi, terus kemudian milenial yang biasa kita sebut dengan hexahelix. Kesatuan itulah yang kita runut satu persatu kontribusinya
dan potensi yang ada pada masing-masing aktor tersebut. Sehingga apa? Sehingga sampai saat ini kita boleh sedikit berbangga walaupun tetap waspada. Pencapaiannya adalah pencapaian yang bisa melegakan banyak pihak. Itu adalah langkah waspada sebetulnya, langkah waspada. Prestasi boleh membanggakan kita, tapi kewaspadaan terhadap setiap kejadian, setiap perilaku yang bisa ditengarai menjadikan sebab terhadap munculnya kembali penyebaran COVID, itu tetap menjadi kekuatan dari pemerintah untuk bisa menyatukan gerak. Status itu bukan status semu sebetulnya. Status itu harus beriringan dengan law enforcement yang kuat. Artinya kalau misalnya kita berbicara itu hanya saran, maka itu akan jadi kebijakan semu. Saya satu kok di provinsi tertentu kan pada hari ini tidak ada satupun provinsi atau daerah yang berlevel 3 atau 4. Artinya kan 1-2. Pada saat 1-2 diberi status 3, maka secara refleks orang bilang saya satu kok sebetulnya. Nah, kata-kata sebetulnya itu merupakan kata-kata yang harus dikawal dengan kewaspadaan. Jadi level 3 merupakan kebijakan yang temporer, mengantisipasi atau merupakan bentuk kewaspadaan nasional. Ini harus nasional ini ngomongnya, nasional, disatukan gerak itu nasional untuk bisa menghambat lajunya COVID. Dan ada satu lagi Mas yang harus kita perhatikan, berbagai varian dengan mutannya masuk ke kita yang sangat lebih ganas dibandingkan pada saat virus itu awal. Demikian. Penanganan pandemi bukan hanya di vaksin, akan tapi di sisi yang lain, misalnya bagaimana cara menyatukan persepsi bahwa pakai masker itu penting, gitu kan? Pakai masker itu penting. Landasannya adalah landasan atau pendekatannya adalah pendekatan kultural, sosiologis kultural. Bangsa kita seperti apa, masyarakat kita seperti apa, dengan berbagai macam budaya, dengan berbagai macam bentuk masyarakat, gitu, bentuk masyarakat dan jenis level of education-nya, gitu kan, level of education-nya. Pendekatan-pendekatan seperti itu merupakan pendekatan-pendekatan yang humanis. Artinya kalau pemerintah mau mensukseskan gerak apa yang ada di dalam kebijakannya, maka ikon-ikon atau pemimpin-pemimpin kultural, pemimpin-pemimpin non-formal, bahasa, kemudian keragaman itu harus menjadi pendekatan yang dilakukan. Memang tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara lain, karena kita lebih dari 13.000 pulau dengan bahasa yang sangat banyak. Di Papua itu sudah ada 500 dialek. Nah, apalagi di daerah-daerah lain, kita punya ribuan dialek, ribuan itu. Pendekatan seperti itu. Belum lagi jangan main formal, akan tapi non formal. Pemimpin-pemimpin keagamaan, Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan yang lain-lain merupakan elaborasi yang sangat bagus. Tidak ada pemerintah yang siap terhadap pandemi ini. Itu harus digarisbawahi. Setiap pemerintah sekarang, dan kalau misalnya kita lihat pemerintah Indonesia, itu belajar dari kegagalan, belajar dari apa yang dia lakukan terakhir. Pada saat awal-awal juga ada beberapa yang tidak terlalu maksimal, tidak terlalu optimal. Akan tapi kalau misalnya dihubungkan dengan bagaimana narasi-narasi mempolitisir untuk menjatuhkan pemerintah di penanganan COVID, saya pikir prestasi pemerintah saat ini juga bisa diukur dari statistik. Jadi ukur dari statistik.
bahwa korban yang ada sangat bisa ditekan, sangat sudah bisa ditekan. Terus kemudian prestasi untuk vaksin juga bagus banget. Terus kemudian yang positif juga rendah. Dengan begitu sangat tidak elok bila kebijakan pemerintah yang tidak ada memori institusinya dulu kemudian diaplikasikan pada saat ini, itu ada narasi-narasi memelintir ataupun menjadikan hal tersebut sebagai narasi kegagalan pemerintah. Tidak. Saya pikir saya tidak setuju sekali. Hal-hal ini kan hal-hal yang nyata. Tidak elok juga kalau misalnya hal yang nyata, saya pikir disikat ataupun dipolitisir dalam paradigma halusinasi ataupun paradigma yang tidak nyata. COVID adalah nyata, COVID adalah gerak bersama, COVID adalah belajar dari dari waktu ke waktu, dan keragaman bangsa dan geografis kita menjadikan kita spesifik dalam penanganannya. Prestasi sudah kita raih saat ini, tapi pada saat yang sama kewaspadaan merupakan hal yang tidak boleh kita tinggalkan. Secara statistik ada pencapaian-pencapaian, varian-varian baru muncul, terus kemudian gelombang ketiga di negara tetangga kita dan bahkan di belahan dunia yang lain sudah mulai menunjukkan gejala yang tidak baik. Artinya kewaspadaan itu harus disikapi secara nasional dengan kebijakan nasional. Memang benar level daerah-daerah kita level 1 sama 2. Tapi pada saat dibuat menjadi 3, bukan berarti itu kebijakan semu. Itu adalah kebijakan antisipatif yang harus ada law enforcement-nya. Memang seperti saya setuju law enforcement-nya. Karena apa? Kalau bila COVID ini menaik lagi, maka banyak sekali sektor-sektor yang punya dampak negatif. Sehingga kebijakan untuk leveling 3 di Nataru, kemudian tidak boleh cuti di ASN, TNI, Polri, pegawai negeri dan pegawai swasta merupakan kebijakan yang harus didukung bersama. Karena apa? Karena itu adalah gerak bersama secara nasional yang bisa kita lakukan untuk menghalau gelombang ketiga COVID, dan mudah-mudahan pandemi menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk kebijakan-kebijakan ke depan nanti. Bersama kita bisa, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.